Hihihihihihihi. Eksistensi makhluk gaib diakui oleh hampir sebagian besar orang di dunia. Banyak mitos dan legenda masyarakat tentang makhluk tak kasat mata ini. Misalnya saja di Indonesia, ada sosok pocong yang selalu bertindak sesuka hati, loncat ke sana ke sini, hiraukan semua masalah yang ada di muka bumi ini. Pocong adalah hantu yang sangat umum diceritakan oleh orang-orang yang ada di Indonesia. Hantu yang berwujud manusia dengan tubuh dibungkus kain kafan dan kertas kado ini kerap muncul dan mengganggu banyak orang. Mereka suka muncul di pinggir jalan, di dekat pohon pisang, Alfamart, hingga kuburan yang memiliki banyak pohon-pohon besar. Konon, pocong muncul dari jenazah yang dikuburkan namun tali kafannya tidak dilepas. Hantu ini muncul karena kelalaian orang yang menguburkannya dan bangkit kembali untuk memberitahu jika ada kesalahan dalam pemakaman. Karena di dalam tanah kuburannya tidak dibekali alat komunikasi seperti smartphone atau HT, maka sang pocong terpaksa bergentayangan tanpa niat untuk menakuti masyarakat sekitar. Menurut kisah lain, pocong juga berasal dari mereka yang melakukan sumpah pocong. Kebohongan yang dilakukan akhirnya mengutuk mereka menjadi pocong real life dan bergentayangan di alam bebas sehingga kerap menuntut balas kepada manusia. Berbeda dengan di negara barat seperti Amerika Serikat dan negara-negara lain, hantu seperti pocong dan kawan-kawan sama sekali tidak sepopuler di Indonesia. Selain karena kuburan di sana yang kebanyakan di ruang dan terbuat dari semen kokoh yang dilapisi keramik mahal, sehingga tidak memungkinkan untuk pocong bisa bangkit kembali dari tanah. Kebanyakan hantu di negara barat memakai setelan dan clothing yang rapi seperti jas atau jubah, yang membuat penampilan mereka tampak lebih elegan dan bonafit, sehingga popularitas mereka jauh di atas pocong-pocong kawakan pada umumnya. Ini menimbulkan kesenjangan sosial di antara makhluk halus seperti pocong dan Dracula. Melihat dari sisi lain pun, Dracula jelas lebih unggul daripada pocong dalam segi ability dan attack power yang mereka miliki. Dan karena konten kali ini cukup berat, karena melibatkan sains dan ilmu psikologi di dalamnya, yang tentu saja membutuhkan daya fokus yang tinggi untuk memahaminya. Makanya, mari ngopi dulu dan nyalakan sebatang udud sebelum dimulai. Dan langsung saja, berikut penjelasannya. Cekicrot. Bila dilacak ke belakang, imajinasi hantu setidaknya sudah tercatat dalam artefak-artefak beradaban Mesir kuno. Hantu muncul sebagai bukti adanya kehidupan setelah kematian. Kepercayaan akan hantu atau roh ini terus diwariskan turun-temurun dan dilegitimasi oleh narasi agama-agama besar di dunia. Beberapa orang memang dikaruniakan kemampuan untuk dapat melihat sosok-sosok tak kasat mata yang disebut sebagai hantu ini, seperti dukun, indigo, tukang basreng, dan paranormal. Namun, dalam beberapa kasus, orang yang sebelumnya tidak dapat melihat hantu secara kebetulan akan punya bakat untuk dapat melihat hantu. Lantas, apa penyebabnya? Beberapa orang yang dapat melihat penampakan hantu bisa terjadi karena kesalahan pada sistem kerja otaknya. Kejadian ini dapat terjadi kemungkinan karena seseorang terlalu lelah karena melakukan aktivitas berat seperti bekerja atau colai. Pada sebuah penelitian, disebutkan bahwa saat pikiran seseorang sedang tidak fokus dan banyak tekanan serta kurang tidur dan kelelahan, otak manusia akan berada dalam keadaan tidak fokus yang berimbas pada penglihatannya. Jika sudah seperti ini, otak akan berusaha mengisi informasi sekitar dengan informasi visual yang tidak lengkap. Pikiran akan memberikan gambaran yang tidak sepenuhnya benar seperti melihat bayangan hitam besar atau kilatan cahaya yang melintas di depan mereka. Bahkan, kasus terburuknya, ada yang sampai melihat mobil bergoyang sendiri di pinggir jalan yang gelap gulita. Dan masih banyak lagi mitos dan kisah mistis lainnya yang beredar di masyarakat. Lantas, seberapa jauh ilmu pengetahuan menjelaskan tentang hal ini? Dari hasil riset yang saya lakukan, ternyata ada penjelasan ilmiah tentang fenomena-fenomena mistis tersebut. Hasil riset ini akan saya bagi menjadi 3 sudut pandang, yaitu psikologi, sains, dan hasil eksperimen. Psikologi. Secara psikologi, fenomena saat seseorang melihat hantu dapat disebut sebagai histeria massa. Histeria massa adalah sebuah fenomena penyebaran ilusi ancaman kolektif, entah nyata atau hayalan, kepada kelompok orang dalam masyarakat sebagai akibat dari rumor dan ketakutan. Dalam kata lain, ini bisa disebut sebagai sugesti secara tidak langsung akibat informasi yang didapat dari mulut ke mulut.
Yang terjadi kemudian adalah perasaan seperti melihat penampakan hantu, padahal itu bisa saja terjadi karena pengaruh cara kerja otak ini. Penelitian lainnya beranggapan jika fenomena penampakan hantu ini terjadi karena sugesti berdasarkan image atau gambar terakhir yang dilihat. Misalnya, saat Anda menonton film horor, Anda pasti akan langsung merasa was-was dan ketakutan sehingga otak akan mulai menciptakan berbagai skenario atau kejadian yang belum tentu benar-benar terjadi. Atau, contoh lain, ketika Anda akan tidur siang sambil memandangi foto Mia Khalifa yang tertempel di dinding kamar. Saat bermimpi, Anda akan seolah bertemu dan melakukan pengencorotan bersama dirinya, dan itu terlihat nyata untuk Anda. Yang padahal itu hanya gambar terakhir yang Anda lihat sebelum diproyeksikan ke pikiran Anda. Dua orang psikolog bernama Renshe Lange dan James Houran dari Universitas Illinois melakukan sebuah eksperimen di mana sebanyak 22 orang mengunjungi sebuah gedung tua dan diminta memperhatikan suasana sekitar. 11 di antaranya diberitahu bahwa kondisi gedung tua tersebut berhantu, sedangkan 11 sisanya tidak. Hasilnya, pengalaman melihat penampakan hantu lebih sering diceritakan oleh 11 orang yang telah dibisiki cerita hantu terlebih dahulu. Sedangkan 11 orang lainnya tidak mengalami pengalaman aneh apapun. Kesimpulannya, bahwa seseorang yang diberitahu bahwa tempat yang akan ia masuki adalah tempat angker, cenderung akan merasakan kehadiran hantu ketimbang mereka yang tidak diberitahu. Sugesti inilah yang kemudian umum dijumpai hampir di seluruh dunia. Cerita rakyat, legenda lokal, dan film horor membuat banyak manusia membayangkan hantu berdasarkan cerita-cerita yang pernah mereka dengar dan tonton. Meskipun pada kenyataannya, sosok hantu dalam berbagai kisah tersebut berbeda-beda wujudnya tergantung tempat dan wilayahnya. Apakah Anda pernah mendengar ada berita penampakan hantu falak di WC umum? Atau penampakan vampir di Alfamart? Kan tidak. Atau di luar negeri misalnya, apakah pernah pocong menampakkan diri di White House? Atau penampakan kuntilanak di Las Vegas? Tidak dong. Hantu hanya gentayangan sesuai wilayah kekuasaan dan teritorialnya masing-masing. Fisika. Masyarakat di dunia pasti mengenal sosok jenius yang ahli dalam ilmu fisika, yaitu Albert Einstein. Yang saya maksud adalah ini. Einstein membuktikan bahwa seluruh energi di alam semesta adalah tetap dan tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan. Sederhananya, setelah makhluk hidup meninggal, energi dalam tubuhnya akan pindah ke lingkungan. Ketika seorang manusia mati, energi yang tersimpan dalam tubuh mereka dilepas dalam bentuk panas dan pindah ke binatang yang mengonsumsi jasad tersebut. Baik binatang liar maupun bakteri dan cacing serta tumbuhan yang menyerap nutrisi dari tanah. Jika jasad itu dikremasi, energi dilepas dalam bentuk panas dan cahaya. Ketika kita makan tumbuhan atau binatang mati, kita mengkonsumsi energi mereka dan mengubahnya menjadi energi bagi tubuh kita. Contoh sederhana lain misalnya, ketika kita buang air besar di pacilingan atau empang setempat, maka kita mengeluarkan kotoran dalam bentuk tinja. Kemudian, seekor lele memakan kotoran tersebut untuk diubah menjadi energi di dalam tubuh lele. Lalu, kita menangkap lele tersebut untuk dikonsumsi dan menjadi energi dalam tubuh kita. Jadi, secara tidak langsung, kita sebenarnya memakan. Ya, tidak perlu diperjelas lagi. Pasti Anda sudah paham, karena saya juga agak geleh menjelaskannya. Kesimpulannya, secara sederhana, energi orang yang sudah mati tidak gentayangan atau main point blank di warnet, tapi menempel dan menjadi energi untuk organisme di sekitarnya. Itulah pandangan sains menanggapi hantu yang menjadi fenomena mistis di dunia. Lantas, apakah ada percobaan pembuktian terhadap hal tersebut? Kita masuk ke poin terakhir. Eksperimen. Ada sederet penelitian atau eksperimen ilmiah yang dapat menjelaskan berbagai fenomena mistis, termasuk penampakan hantu. Ahli syaraf Kanada, Michael Persinger, mempelajari keterkaitan efek medan elektromagnetik dengan persepsi manusia terhadap hantu.
Penelitiannya menghasilkan hipotesis bahwa medan magnet yang berdenyut tidak stabil di bawah kesadaran manusia dapat membuat seseorang merasa seolah-olah ada kehadiran makhluk lain di dekatnya. Hal ini juga berkaitan dengan pola aktivitas yang tidak wajar di lobus temporal otak. Michael Persinger juga melakukan penelitian dengan sebuah helm yang dipasang di kepala seorang sukarelawan. Ia menemukan beberapa pola medan magnet lemah di atas kepala sukarelawan tersebut selama 15-30 menit. Dan getaran frekuensi infrasonik turut menyebabkan ketidaknyamanan secara fisiologis, seperti perasaan panik, perubahan detak jantung, dan tekanan darah hingga efek psikis lainnya seperti perasaan dikunjungi hantu. Dalam sebuah makalah tahun 1998, Vic Tandy, seorang ahli di bidangnya menjelaskan bahwa para pekerja pabrik peralatan medis dilaporkan sering melihat penampakan hantu dan mendengar suara-suara aneh. Setelah diselidiki, ruangan yang dihuni para pekerja ternyata memiliki gelombang 19 Hz yang ternyata bersumber dari sebuah kipas angin. Kejadian ini hampir sama seperti di Indonesia, ketika seorang anak 14 tahun yang terbangun di tengah malam tiba-tiba mendengar suara aneh seperti kayu yang berdecit dan suara wanita di dalam sebuah kamar. Setelah diselidiki, ternyata suara-suara tersebut berasal dari kasur yang terbuat dari kayu dan kedua orang tuanya yang sedang berolahraga malam. Penjelasan ini cukup masuk akal, mengingat masyarakat kita mudah takut terhadap sesuatu tanpa mencari tahu apa penyebabnya. Waktu kecil, saya juga sering ditakut-takuti oleh kedua orang tua saya untuk tidak keluar rumah saat sore hari menjelang malam, karena takut diculik kalong wewe. Namun, sekarang saya sadar bahwa banyak cabe-cabean dan bocil yang malah berani keluyuran tengah malam, pulang-pulang mata merah dan keloyongan. Ternyata intisari memang jahat. Pada akhirnya, semua kembali kepada pribadi diri masing-masing. Yang terpenting, kita jangan sampai bertindak negatif dan berbuat jahat kepada orang lain. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share agar saya dapat uang dari AdSense untuk mengganti biaya kopi dan sebungkus samsu selama saya ngedit video ini. Salam kehororan Indonesia.